Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan majelis muharramat istihana biha kathirun minan nas, dosa-dosa yang dianggap biasa. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas, yakni ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipercaya. Seseorang yang riya, seseorang yang sum'ah, dan seseorang yang ia mudah bersumpah palsu. Maka ini semua adalah dosa-dosa yang tersebar di masyarakat dan dianggap remeh. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana bahayanya riya, bagaimana bahayanya sum'ah. Seseorang yang ia ingin dilihat, ingin didengar, kelak justru ia akan diumbar aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Di hari ketika semua manusia dikumpulkan. Begitu pula terkait dengan ingin dipercaya sehingga ia obral sumpah. Sampai-sampai seseorang ini menganggap sumpah tidak lagi sakral. Untuk jual beli demi melariskan dagangan dia bersumpah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mungkin barangannya laku, mungkin dagangannya puput, tapi berkahnya hilang. Belum lagi ketika dia sudah terlalu banyak bersumpah, sampai-sampai ia bersumpah bukan atas nama Allah, walaupun terkesan baik. Sumpah demi Ka'bah, sumpah demi Rasulullah, sumpah demi bapak dan ibu, ini semua tidak ada dasar. Ini semua sesuatu yang terlarang. Maka semoga kita semua bisa terhindar dari apa-apa yang kita sampaikan di pertemuan lalu terkait dosa-dosa yang dianggap remeh di masyarakat kita. Di malam hari ini kita akan membahas bagaimana seruan untuk loyal kepada kaum muslimin, plus kita membahas tenang di dalam salat, tumakninah di dalam salat. Di sini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala beliau menjelaskan di antara dosa-dosa yang dianggap biasa al-julus ma'al munafikin au fasiqin, duduk bersama dengan orang-orang munafik atau bersama orang-orang fasik. Duduk bukan berada di majelisnya kaum muslimin. Duduk tidak kemudian bermesra ria dengan kaum muslimin, tapi dengan orang-orang fasik atau orang-orang yang meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau definisi munafikin, insya Allah kita semua sudah tahu. Munafik, ini orang yang ia menyembunyikan aslinya. Apa yang muncul dari tindak tanduknya hanya kosmetik saja. Apa yang muncul dari perangainya hanya topeng saja. Ini orang-orang munafik. Dan para ulama membagi munafik ini menjadi dua. Ada kemudian di sana nifak asghar, ada di sana nifak akbar. Nifak yang kecil, ada nifak yang besar. Nifak yang kecil ini nifak amali, yang lebih kaitannya pada amal. Hadisnya kita semua sudah hafal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ayatul munafikin thalath. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau ia diberikan amanah khianat. Maka yang kaitannya dengan amalan, berbicara, berjanji, berkhianat, maka ini masuknya nifak asghar, nifak kecil. Kalau nifak akbar ini kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan. Dia menampakkan keislaman padahal sejatinya kebalikannya. Ini nifak i'tiqadi. Seakan-akan dia menampakkan kebenaran padahal di luar itu dia membenci kebenaran. Ini nifak i'tiqadi. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di keraknya neraka. Orang-orang munafik itu ada di dasarnya neraka. Karena mereka menampakkan kebaikan, seakan-akan ada di barisan kaum muslimin, tapi di luar itu justru mereka menggerogoti, menyerang, menghancurkan dari dalam. Makanya para ulama ketika membahas tentang bagaimana runtutan penghuni neraka. Runtutan penghuni neraka. Neraka ini berlapis-lapis, Bapak-bapak. Sama sebagaimana surga itu berlapis-lapis. Neraka ketika disebutkan oleh para ulama berlapis-lapis, maka lapisan yang paling ringan, neraka yang paling mending dalam tanda kutip siksanya, ini adalah usatul muwahhidin. Orang-orang yang dia bermaksiat dan dia adalah ahli tauhid. Dia nggak punya dosa syirik, tapi dia bermaksiat. Maka ini neraka yang paling ringan. Lalu kemudian di bawahnya ada orang-orang Yahudi. Lalu ada orang-orang Nasara, orang-orang Majusi. Sebagian mengatakan Yahudi dan Nasara, maka ini sama. Sebagian mengatakan Yahudi dulu, baru kemudian Nasara, baru kemudian Majusi. Lalu kemudian ada di bawahnya adalah kufaru Quraisy, orang-orang yang menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di paling bawah, di keraknya neraka, munafikin. Maka orang-orang munafik ini tuh paling dasar. Kenapa? Ya karena tadi, di hadapan kita seakan-akan kawan, padahal di belakang kita musuh yang luar biasa. Baik. Maka duduk bersama dengan mereka, berada di barisan mereka, ini menunjukkan ketidakloyalan terhadap Islam. Menunjukkan ketidakloyalan dengan kaum muslimin itu sendiri. Makanya dimasukkan di sini oleh beliau Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, di antara dosa-dosa yang dianggap biasa, al-julus ma'al munafikin awal fusaq. Duduk bersama dengan orang-orang munafikin atau orang-orang fasik. Baik, munafikin kita sudah paham. Lalu bagaimana dengan orang-orang fasik? Apa definisi fasik? Ada yang tahu, Pak, definisi fasik? Apa definisi fasik? Sudah tahu benar, tapi tetap dilanggar. Baik, Masya Allah. Ada definisi lain dari fasik? Fasik itu, kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-kharij an ta'atillah wa rasulih. Orang yang keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini orang fasik. Di sana ada ketaatan, lalu kemudian dia keluar dari ketaatan. Padahal dia paham itu ketaatan, tapi dia kemudian tinggalkan. Ini fasik. Dan fasik ini dirinci oleh para ulama ada 2. Fasik akbar dan fasik asghar. Fasik akbar itu apa? Kufur. Seseorang yang dia tahu bahwa itu benar,
lalu kemudian dia tinggalkan. Sesuatu yang dia tahu bahwasanya itu adalah membahayakan akidahnya, tapi dia terjang. Sesuatu yang dia tahu itu bisa membatalkan keislamannya, tapi dia terabas. Adapun yang kedua, fasik kecil, fasik asghar, yakni kabair. Orang yang melakukan kabair itu fasik asghar. Fasik kecil. Bayangkan, fasik kecil saja kelasnya kabair. Kelasnya dosa besar. Yang para ulama ketika membahas tentang dosa besar ada hukuman tertentu untuknya. Maka ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya orang-orang yang dilabeli fasik. Makanya kita tidak boleh duduk bersama mereka, terang-terangan melakukan maksiat. Tidak boleh. Nah, dan ada contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam Al-Quran terkait dengan fasik. Dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Allah gambarkan bagaimana fasik. Allah Ta'ala mengatakan, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Tentu saja tidak. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang dia beriman, juga orang-orang yang dia beramal saleh, maka bagi mereka jannah, bagi mereka surga sebagai ma'wa, tempat kediaman, tempat tinggal, dan juga sebagai pahala atas mereka yang kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu, perhatikan. Adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, tempat kembali mereka, tempat kediaman mereka adalah nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka tempat kediamannya adalah neraka, setiap kali mereka hendak keluar, setiap kali mereka ini hendak kabur dari neraka, maka dikatakan a'idu fiha, kembalilah ke dalamnya. Dikembalikan mereka ke dalamnya dan dikatakan dzuqu 'adzaban nar, rasakan itu azab neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan itu azab, rasakan itu siksa neraka yang dahulu kalian dustakan. Karena sejatinya orang-orang fasik tahu. Mereka nekat melawan apa yang sudah Allah tetapkan. Ketaatan mereka tahu, tapi mereka tinggalkan. Makanya Syekh Utsaimin katakan al-kharij an ta'atillah. Orang yang keluar dari ketaatan. Karena mereka hakikatnya tahu. Ini fasik. Nah, jangan ditanya tentang bentuknya. Macam-macam. Orang yang dia zina, bisa jadi dia fasik. Dan sangat mungkin dia fasik. Karena secara logika, tidak ada kemudian ada orang yang nggak tahu bahwasanya zina itu larang. Ada nggak orang dengan fitrahnya atau orang dengan hatinya lalu kemudian dia tidak tahu bahwasanya zina itu terlarang? Ada enggak? Tidak ada. Orang yang punya akal, orang yang punya hati itu pasti menyadari bahwa zina itu terlarang. Riba di zaman sekarang dengan banyaknya majelis ilmu, dengan banyaknya edukasi, baik itu kemudian yang sifatnya konvensional seperti kajian, atau yang mungkin di sana melalui video-video pendek, hampir tidak ada orang yang tidak tahu seruan riba itu haram. Tapi ketika mereka ini tetap saja melakukannya, fasik.
Maka jangan ditanya tentang contohnya, banyak. Korupsi, maka termasuk barisan orang-orang fasik. Durhaka, masuk barisan orang-orang fasik. Karena orang dengan logika pendek, dengan IQ tumpul pun tahu kalau namanya korupsi, itu tidak boleh. Kalau namanya bentak orang tua, tidak boleh. Tahu. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Adapun contoh-contoh yang tersebar tentang fasik, maka kita mesti yang bisa mengetahui sendiri apa contoh fasik akbar dan apa contoh fasik asghar. Karena tadi sudah kita sampaikan, fasik akbar ini kufur yang kemudian membuat mereka terancam keislamannya, yang membuat mereka terancam yakni hilang imannya. Adapun fasik asghar, yakni perbuatan dosa besar, tapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah katakan, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu cinta pada keimanan, dan cinta pada keimanan itu indah di dalam hatimu, dan engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap kekafiran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kemaksiatan. Maka itulah orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang lurus. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia tidak suka dengan ketaatan, tidak suka dengan majelis ilmu, berarti dia tidak mau belajar. Dia tidak suka dengan apa? Tidak suka dengan bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tua. Dengan dalih orang tua saya dulu tidak ngopeni saya. Orang tua saya dahulu tidak memberikan pendidikan yang layak pada saya. Orang tua saya dahulu tidak memberikan penghidupan yang layak bagi saya. Maka kemudian dia ingkari tentang bakti kepada orang tua. Maka yang demikian ini fasik kecil, yang bentuknya yakni kabair, dosa besar, tidak membuat pelakunya ini kafir. Dia membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan dengan dalih apapun itu. Baik, para jamaah sekalian, para ulama ketika membahas tentang fasik kecil, yakni orang-orang yang melakukan dosa sampai pada dosa besar tapi tidak mengantarkannya kepada kekafiran, para ulama ini saking mewanti-wantinya, saking jangan sampai orang ini tenggelam di dalamnya, sampai membuat kaidah. Karena kalau tidak dibuat kaidah seperti ini, seakan-akan bahasa fasik asghar ini mending. Fasik asghar seakan-akan rapopo, padahal fasik asghar ini contohnya kabair. Bahaya. Nah, sampai kemudian para ulama ini membuat kaidah supaya orang ini tidak merasa nyaman dengan fasik asghar. Apa itu? La tuqbalu syahadatul fasik. Para ulama mengatakan persaksian orang fasik la tuqbal. Persaksian orang fasik itu tidak diterima. Ada orang yang dia bersumpah demi Allah, tapi dia dikenal dengan fasik. Dia dikenal menerjang hukum Allah. Dia tahu padahal, tapi yang halal dia tidak lakukan, ditinggalkan begitu saja. Yang haram dia terabas begitu saja. Orang yang terkenal dengan kefasikan yang seperti ini, syahadatnya, persaksiannya, syahadah di sini maksudnya persaksian,
maka tidak diterima. Makanya hati-hati kalau kita bicara tentang saksi. Baik itu saksi dalam pernikahan, saksi dalam jual beli. Jangan sembarangan. Ketika kemudian seseorang ini bersaksi atas transaksi jual beli, atau mungkin muamalah lainnya, hutang piutang, maka dihadirkan saksi dari pihak pertama, saksi dari pihak kedua. Jangan kemudian saksi ini saonoi, siapa yang ada sudah jadi saksi. Jangan. Harus dilihat bagaimana kredibilitasnya, bagaimana kethiqahannya, bagaimana keamanahannya. Ketika dihadapkan pada hukum, dia gimana? Menyikapi yang halal, dia gimana? Dia cinta tidak dengan yang halal? Dengan yang haram bagaimana? Ternyata dia punya kecondongan dengan yang haram. Kalau ternyata dia punya kecondongan, bahkan kemudian dia nyaman dengan yang haram, ini fasik. Tidak usah dijadikan sebagai saksi. Jangan dijadikan sebagai saksi. Nah, dan wallahu a'lam, termasuk kemudian fenomena yang ada di zaman sekarang, saksi ini dicari prestisiusnya. Saksi ini dicari wahnya, dicari tenarnya. Ketika kemudian di sana saksi pernikahan, maka padahal di sana ada keluarga sendiri, ada kerabat sendiri. Bahkan ketika keluarga dan kerabat sendiri kita tahu bagaimana kualitasnya, salehnya kita tahu. Tapi kemudian yang dipilih jadi saksi siapa? Pejabat. Dihubungi kemudian pejabat A, B, dan lain sebagainya, dijadikan sebagai tamu kehormatan dan dijadikan sebagai saksi. Acara nikahan, dirinya kemudian yang punya hajat, tapi sampai kemudian dia undang orang lain yang notabene tidak punya kedekatan secara emosional, cuma sekedar kenal begitu saja, dijadikan saksi. Ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa masuk pada taraf berlebihan. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, maka hati-hati dengan siapa kita duduk, hati-hati dengan siapa kita dekat, hati-hati dengan siapa kita berkawan. Jangan sampai ternyata kita ini lebih loyal terhadap orang-orang munafik, lebih loyal terhadap orang-orang fasik dibandingkan dengan teman saleh sendiri. Hati-hati. Dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis yang kita semua familiar mendengarnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan menarik tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Mathalul jalisi salih wasu kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Hamilil misk, kalau secara tekstual diartikan yang membawa misik, tapi di sini maknanya adalah penjual yang dia memang aktivitasnya dengan minyak wangi. Misik ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya kasturi. Sehingga antara misik dan kasturi ini nggak usah dicari perbedaannya, sama. Nah, kalau ada yang membedakan itu biasanya hanya gimmick marketing saja. Tahu enggak misik ini? Oh, enggak tahu, saya punyanya kasturi. Oh, apian misik. Oh, karena dia jualnya jual misik. Nah. Baik. Maka disebutkan fahamil misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Kalau di sana dia penjual minyak wangi, bisa jadi ia memberimu minyak wangi atau engkau beli darinya. Kalaupun kemudian tidak, maka minimal kita dapat aromanya. Sementara pandai besi,
bisa jadi percikannya membakar baju kita, atau kalaupun tidak, asapnya saja sudah mengganggu kita. Maka bayangkan kalau kita duduk dengan orang munafik, itu pasti ada bekasnya. Duduk dengan orang fasik pasti ada pengaruhnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan, pengaruhnya apa? Anda sendiri yang bisa mengetahuinya. Duduk dengan orang munafik, pasti ada pengaruhnya. Mungkin kemudian kita pulang dari sana terpapar dengan syubhat. Mungkin kemudian kita berpisah darinya setelah kumpul, entah mungkin duduk di warung kopi, entah mungkin duduk dimanapun. Maka kemudian seakan-akan kita membenarkan. Duduk dengan orang yang dia uququl walidain, durhaka sama orang tua. Padahal dia tahu itu sesuatu yang terlarang, tapi dia memiliki pembenaran. Saya demikian karena memang orang tua saya sudah nyepelekan saya. Saya demikian memang orang tua saya seakan-akan buang saya. Maka kita kumpul dengan orang demikian. Apa yang terjadi setelah kita pulang? Oh, iya ya, orang kalau dia tidak dekat dengan orang tuanya, orang kalau ia tidak mendapatkan kasih sayang sama orang tuanya, wajar kalau dia akhirnya benci sama orang tuanya. Kita membenarkan itu. Ini pengaruhnya. Pasti. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita dengan gamblang, dengan jelas, bagaimana bakti kepada orang tua ini sakral. Bahkan datang dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika didatangi oleh seseorang yang kemudian mengaku telah berdosa besar. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas mengaku dia berdosa besar. Dia memiliki perasaan terhadap seorang wanita, dia mengkhitbah wanita, tapi kemudian wanita tersebut menolak khitbahnya. Maka dalam riwayat, dia membunuh wanita tersebut. Maka dia datang dan kemudian bertanya, apakah masih ada ruang bagi saya untuk taubat? Ibnu Abbas mengatakan, ahayyun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau tanya terkait dengan pertanyaannya? Masihkah ada ruang untuk taubat? Kenapa justru engkau tanya, apakah ibu masih hidup? Apa jawaban dari Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui. Yakni sebuah amalan yang paling baik dalam menggugurkan dosa kecuali bakti kepada orang tua. Di sini para ulama mengatakan bahwa bakti kepada orang tua ini bukan cuma kewajiban, tapi penggugur dosa-dosa kita. Maka bakti kepada orang tua ini hukum dan ketetapan tanpa sebab. Mau orang tuamu ini nyun sewu, perhatian, sayang, ngopeni, atau sebaliknya, bakti kepada orang tua ini tidak gugur. Maka kalau kita kumpul dengan orang yang dia membenarkan sikap uququl walidain, membenarkan sikap durhaka kepada orang tua, dengan dalih apa? Saya dulu tidak diopeni, saya dulu ditinggalkan begitu saja. Lalu kemudian kita pulang dari majelis itu, kita pulang setelah kumpul dengan teman yang buruk tadi, dengan teman yang fasik tadi, muncul kemudian pemahaman, iya ya, orang kalau dia tidak punya kedekatan dengan orang tua, atau orang tua dia tidak bertanggung jawab kepada anak, anak itu sangat beralasan untuk kemudian membenci orang tua. Terpapar kita syubhat, hati-hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bagaimana perumpamaan duduk dengan teman yang buruk seperti duduk dengan pandai besi. Pasti ada efeknya, pasti. Entah itu kemudian baju kita kena cipratan apinya atau minimal sangit. Hati-hati ayolah ikhwah. Mulai sekarang apa yang disampaikan dan diklasifikasikan oleh Syekh
Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala harus kemudian kita pegang erat-erat. Duduk dengan orang munafik, duduk dengan orang fasik, pasti ada efeknya. Entah kemudian kita membenarkan kemunafikan tersebut atau kita membenarkan kefasikan tersebut. Hati-hati. Makanya kadang kalau kita pas basa-basi kumpul sama orang, ketika duduk entah itu mungkin di kereta, entah itu mungkin di bis, ada kalanya kita tidak tahu detail tentang dia, itu lebih baik. Ketika kita kemudian basa-basi, kita tanya, dari mana mas? Dari sini. Kita gali lagi. Ada kerjaan di sana mas? Enggak. Apa kesibukannya mas? Saya pengangguran. Loh, terus tadi dari mana? Ya, saya cuma mengunjungi gendaan. Kenapa gendaan, loh? Simpenan. Yang awalnya kita kalau enggak tahu, maka kita, oh ya sudah, dia cuma teman duduk saja. Tapi setelah kita tanya-tanya, ternyata dia ngaku habis mengunjungi gendaannya. Oh, kita duduk dengan orang fasik. Hati-hati, pasti ada pengaruhnya. Maka kalau seperti ini, jangan sampai kemudian kita beranjak dari tempat duduk tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo sampai kita duduk dan kita sudah tahu di samping kita ini orang munafik, di samping kita ini orang fasik, kok kemudian kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Maka di antara prinsip ahlu sunnah ada di sana al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Salah satu bentuknya adalah tidak berteman dengan ahlul bidah. Salah satu bentuknya adalah tidak bermajlis dengan orang-orang munafik. Sebaliknya, ahlu sunnah ini menyerukan supaya kita punya kuota sabar lebih dalam membersamai orang-orang saleh. Penyakit di antara kita, kuota sabar ini hanya diperuntukkan kepada orang yang menzalimi kita. Dipaitu sama orang sabar, ini godaan. Dizalimi sama orang sabar, ini ujian. Ketika kemudian kita bertemu dengan orang yang buruk, maka seakan-akan kita sudah pasang perisai sabar. Tapi ketika bersama dengan orang saleh, kita tidak punya kesabaran. Sehingga ketika bersama dengan orang saleh, konco pengajian, sedikit saja mereka melakukan kesalahan, kita jauhi. Sedikit saja mereka melakukan kesalahan, kita hajar. Kita tidak punya kuota sabar terhadap orang saleh. Ini kebalik. Prinsip ahlu sunnah itu tidak duduk dengan orang munafik, tidak berkawan dekat dengan orang fasik, dan memberikan uzur kepada orang-orang saleh. Ini prinsip ahlu sunnah. Ojo diwalik. Jangan dibalik. Kalau kemudian di sana duduk dengan orang-orang saleh, mungkin ada mereka melakukan kesalahan, ada mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas. Misal apa? Misal ketika duduk di majelis ilmu, kok kemudian scroll sosmed. Dianggap, wah, ngaji, celanane congklang, tapi kok lungguh nang majelis ilmu, Facebookan. Ada kesalahan kecil, maka dianggap besar. Atau ada sebuah kesalahan, dibesar-besarkan oleh dirinya. Tapi ketika kemudian dia duduk bersama dengan orang-orang awam, dia duduk bersama dengan orang-orang yang tidak terfilter. Misal, nobar Indonesia Arab Saudi. Ketika kemudian di sana nobar, sing lungguh di sampingnya, wah keluar kata-kata yang luar biasa. Dia absen itu apa? Dia absen itu penghuni gembira lokal. Dia absen itu, maka kemudian dia berikan uzur. Wah, selapopos, jenengi konco nobar.
Dia tidak ada pengingkaran di sana. Ini kan standar ganda. Ketika dengan orang saleh, dia tidak punya kuota sabar. Ada kesalahan sedikit, ada kekhilafan sedikit, dibesar-besarkan. Tapi ketika bersama dengan orang-orang awam, bahkan ketika kemudian di sana kita tahu yang di sebelah kita ini orang fasik, misalkan orang munafik, misalkan mereka melakukan kesalahan, kita biarkan. Ini kan kebalik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi? Ayat yang insya Allah kita semua familiar dengannya. Allah Ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau terhadap orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di sore hari, yuriduna wajhah, karena mengharap keridhaan Allah. Sabar kepada orang saleh, ini diperintahkan. Maka sabar itu bukan hanya kita menghadapi orang fasik, orang zalim, tapi kita pun juga harus sabar dengan orang-orang saleh. Nah, baik, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, kita masuk pada bahasan selanjutnya. Mungkin ini tidak dimasukkan di dalam flyer, tapi memang ini kita sisipkan dalam bahasan. Syekh Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan di antara dosa-dosa yang dianggap biasa, tarkut tuma'ninah fis shalah, meninggalkan tuma'ninah di dalam salat. Meninggalkan tuma'ninah di dalam salat. Tuma'ninah ini rukunnya salat. Harus salat itu tuma'ninah. Yang tidak harus itu khusyuk. Tuma'ninah itu rukun, khusyuk itu bukan rukun. Apa bedanya? Kita pernah bahas di majelis ini. Apa bedanya? Apa beda tuma'ninah dengan khusyuk? Kenapa, Pak? Kalau tuma'ninah itu tenang secara gerakan. Kalau khusyuk, tenang secara hati. Makanya ketika salat kita tidak boleh banyak obah. Tidak boleh kemudian banyak gerak. Tidak boleh. Karena itu berarti tidak tuma'ninah. Maka termasuk di antara dosa-dosa yang dianggap biasa adalah dia tidak tuma'ninah di dalam salat. Dan disebutkan di sini, termasuk di antara kejahatan pencurian terbesar adalah pencurian di dalam salat. Sekali lagi, termasuk kejahatan pencurian terbesar adalah pencurian di dalam salat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang dia mencuri di dalam salat. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih?" Bagaimana orang itu mencuri di dalam salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yutimmu ruku'uha wa la sujuduha." Orang yang dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Rukuknya ini belum kemudian lurus punggungnya, sudah ngadeg. Ketika kemudian i'tidal belum ngadegnya sempurna, langsung sujud. Sujudnya pun juga begitu. Tidak lama langsung bangkit. Seperti apa?
seperti ayam yang matok. Tidak tenang dalam salat. Maka ini dikatakan sebagai pencuri terbesar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin seseorang dia nggak pernah ngutil barang orang lain. Mungkin seseorang dia nggak pernah menyelewengkan amanah dalam arti korupsi. Tapi kalau salat tidak pernah tumakninah, maka dia seperti pencuri di dalam salat. Makanya disebutkan di dalam hadis yang dikenal dengan al-musyi' fi salatih, orang yang buruk salatnya. Maka ada seseorang yang kemudian dia salatnya ini tidak tumakninah, cepat, tidak tumakninah dan tidak i'tidal dengan benar. Maka salat ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia selesai salat, dia mendatang menghampiri Nabi, mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya dan Nabi katakan, "A'id salataka," ulangi salatmu. Diulang lagi salatnya. Setelah selesai salat, dia pun datang kepada Nabi mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi dan Nabi katakan, "A'id salataka," ulangi salatmu sampai 3 kali. Sampai dia mengatakan, aku tidak tahu sesuatu yang lebih baik daripada hal ini. Artinya, salatnya dia adalah sudah salat yang menurut dia terbaik. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang cukup panjang. Bagaimana di sana perlunya tumakninah. Dan di zaman sekarang, kita dapati fenomena orang yang mencuri di dalam sholat ini berjamaah, rame-rame, bahkan digolei. Ketika ditanya saat apa sholat tarawih, jam piro marine, jam berapa selesainya di sana? 23 rakaat, suwe, enggak, 15 menit bar. 15 menit selesai. Wah, datang ke sana. Ketika kemudian ditanya, berapa rakaat? 11 rakaat. Wah, gasik berarti orang. 1 jam. Maka kemudian ditinggalkan. Kenapa? Lebih milih yang salatnya gasik. Yang apa? Yang ketika kemudian dia rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan apa? Pencuri di dalam salat. Ini termasuk dosa-dosa yang dianggap biasa, tersebar di masyarakat kita. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya, jangan sampai kemudian kita anggap biasa 2 hal ini yang kita bahas di malam hari ini, yakni duduk berkawan dekat dengan orang munafik maupun orang fasik dan tidak tumakninah dalam sholat. Jangan dianggap biasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini para jamaah yang bisa kita sampaikan. Atas kurangnya banyak sekali lalainya saya mohon maaf. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon kita batasi 3 pertanyaan saja. Ada pertanyaan di belakang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait mungkin di luar konteks tadi, tapi berhubungan dengan tadi menyinggung bab rukun sholat tumakninah, teringat apakah ketika kita melafalkan takbir dalam sholat, karena takbir kan rukun, itu kan masih banyak yang pengucapannya adalah Allah dan Allah. Itu apakah berpengaruh dengan dalam sholatnya atau tidak? Nasihatnya. Nah, wafikum barakallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terkait dengan takbir, perlu dirinci di sini. Takbir apa? Karena beda status hukum antara takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu rukun salat.
takbiratul intiqal apa? Wajib salat. Konsekuensinya berbeda. Takbiratul ihram dia rukun, berarti yang dia tidak melakukannya maka dia tidak salat. Harus mengulang. Takbir intiqal, takbir perpindahan ini wajib salat. Kalau kemudian dia tidak lakukan, maka dia harus sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau di sana dalam takbiratul ihram? Seseorang ketika kemudian dia takbiratul ihram, dia bukan membaca atau bukan melafalkan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Bolehkah yang demikian? Maka ini kembali kepada keilmuan dan kebiasaan. Kalau orang ini dia tidak pernah sinau tahsin, tidak pernah dia belajar ngaji, atau dia tidak paham bagaimana hukukul huruf, hak-hak huruf dalam makharijulnya, maka yang demikian ini dia berdosa karena dia tidak belajar, tapi karena dia tidak belajar sehingga dia tidak biasa melafalkan, dia tidak tahu kemudian huruf ini harus dikeluarkan di mana. Maka yang demikian ini salatnya dia masih sah. Tapi kalau kemudian dia ini notabene sudah belajar, tapi dia tetap melafalkan seperti itu. Dia sudah belajar, dia sudah sinau, tapi kemudian dia lafalnya seperti itu. Maka ini baru yang bermasalah. Tentu saja berbeda antara orang yang dia tidak tepat makharijul huruf dalam rukun dan dalam sunnah. Contoh dalam rukun ya, Allahu Akbar. Dan orang yang dia gagal makharijul hurufnya dalam membaca Al-Quran di surat-surat pendek. Idza yilatil ardu yalaha. Orang yang kemudian dia sudah sinau, tapi kemudian tetap seperti ini bermasalah. Tapi kalau kemudian dia yang tidak sinau, tidak pernah belajar dan lain sebagainya, salatnya mungkin tidak bermasalah, tapi dia berdosa. Karena dia tidak belajar. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi kan sering mengalami kalau kita sering sering mendapatkan teman atau yang di samping kita itu sholat, tapi ucapannya selalu mengganggu. Terus kalau tidak jumainah gitu ya, artinya kan gerakannya selalu bermacam-macam. Tapi saya lihat ini orang sudah ngaji. Nah, saya pribadi itu merasa dongkol. Sering saya merasa dongkol ketika orang ini lagi gitu. Orang ini lagi. Padahal saya sudah selalu menghindari tempat posisi yang di dekatnya. Itu hukumnya atau dosa menurut saya. Baik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita salat, di samping kita ada orang yang musik, orang yang buruk salatnya. Padahal kita lihat dia sudah ngaji. Mungkin kita lihat dari mazharnya, kita lihat dari penampilannya, begitu pula mungkin sesekali kita pernah dapati dia di majelis ilmu. Tapi salatnya ini buruk. Buruk bagaimana? Banyak gerakannya, akeh obahi, dan lain sebagainya. Ketika kemudian garuk-garuk, misalkan garuk-garuknya terus-terusan. Ketika dia belai jenggotnya balik-balik, padahal jenggotnya sauprit. Bagaimana seperti itu? Belum lagi kalau ada kesalahan fatal, dia membarengi gerakannya imam. Nah, kita yang demikian ini dongkol.
Sehingga kalau kita dongkol, ya akhirnya sholat kita sulit untuk khusyuk. Kita sudah cari posisi di mana dia tidak biasa sholat. Dia biasanya di tengah, kita ngambil pojok, dan lain sebagainya. Tapi, qadarullah mungkin dia ada di samping kita. Apakah dongkolnya kita ini boleh? Ya, kalau kemudian perasaan dongkol ini muncul, dalam hal ini wajar. Kenapa? Karena memang kita tahu ada orang yang kita anggap sudah ngaji, tapi kok kemudian dia musi fi salatih, dia buruk dalam salatnya. Wajar. Seakan-akan kemudian dia ini sudah tahu ilmunya, tapi dia langgar. Tapi tentu saja dongkol di dalam salat tidak boleh dipelihara. Akhirnya nanti kita sendiri yang rugi. Maka cara yang dilakukan apa? Dakwahi. Sampaikan. Akhi, antum ini kenapa? Salat kok banyak obah, kok banyak gerak. Berkali-kali mungkin ngelihat jam. Berkali-kali kok mungkin betulin sarung. Berkali-kali kok mungkin betulin peci, misalkan. Gerakanmu ini membuat aku pun menjadi tidak khusyuk. Karena aku ada di sampingmu. Nah, sampaikan demikian. Sehingga ketika kemudian engkau anggap itu biasa saja, tapi efeknya luar biasa buat orang yang duduk di sampingnya, buat orang yang salat di sampingnya, hati-hati. Ingatkan seperti ini. Karena bisa jadi orang terus bermaksiat itu karena nggak ada yang negur. Atau kita nganggap teman kita yang di samping itu, kenapa? Wong pinter, bisa membaca perasaan kita. Saya sudah nasihati Ustaz, saya sudah nuturi Ustaz, kapan ning jerwati? Apakah kemudian kita ini ahli kenapa? Telepati? Enggak. Makanya kemudian kita ini perlu untuk menyampaikan. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas tentang nahi mungkar, memang benar beliau sampaikan, kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan, tidak bisa mengingkari dengan lisan, apa kata beliau? Falyughayyir biqalbi, hendaklah dia rubah dengan hatinya. Tapi para ulama menjelaskan, mengubah dengan hati ini harus ada wujudnya, harus ada penampakannya. Ketika kita mengingkari berarti kita tidak suka, maka wajah kita menampakkan tidak suka. Gestur tubuh kita menampakkan tidak suka. Jangan ketika kita mengingkari dalam hati tapi ketemu kita mesem. Maka orang tidak akan menyangka bahwa kita mengingkari. Orang akan menyangka kita ridho. Harus ada penampakannya. Nah, tapi karena ini pembahasan penting salat, maka mestinya kemudian kita bisa nyampaikan. Nah, mestinya kita bisa nyampaikan. Adapun kalau ternyata kita sudah sampaikan dan dia belum berubah, Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan. Dan sebisa mungkin kita fokus kepada sholat kita saja. Kalau kemudian ternyata di sana dia ada di samping kita, sudah, jangan gubris. Kalau kemudian kita berusaha untuk menghindar, bisa lakukan. Nah, berusaha menghindar. Dia sholat di sebelah mana, kita sholat di sebelah mana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan yang bersaksi tadi ya, bersaksi yang apa itu kan tidak diterima. Nah, kalau dalam sholat menyurat dalam pembuatan akte kelahiran atau kematian kan sudah ada saksi juga itu. Nah itu kalau ada orang fasiknya itu bagaimana tuh statusnya akte tersebut rusak jadi ya disahkan oleh negara lah. Apa contoh lagi kalau di pernikahan juga itu kan sudah ada saksi, terus kadang itu kalau ditanya sah akhirnya jadi itu bagaimana itu statusnya dan nikah seperti itu padahal ternyata saksi tersebut asik gitu. Nah, wafikum barakallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
terkait dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kaidah yang ditujukan agar kita mawas diri dari segala bentuk perbuatan fasik, bahkan fasik kecil, yakni kabair. Para ulama mengatakan la tuqbalu syahadatu fasik. Tidak diterima persaksian orang fasik. Tapi bagaimana kalau wis kadung dalam sebuah perjanjian jual beli, ternyata saksi baik itu pihak pertama, pihak kedua adalah orang fasik, orang yang dia bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Atau dalam saksi pernikahan, ketika kemudian nikah, saksinya di sana bukan dari orang tersaleh dari keluarga masing-masing. Biasanya dipilih orang tertua. Ada Pak Le, ya sudah Pak Le yang jadi saksi. Padahal mungkin anaknya ini lebih saleh, anaknya lebih paham agama, anaknya ini lebih ahli masjid dan lain sebagainya. Bagaimana kalau sudah terlanjur demikian? Kalau sudah terlanjur demikian, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau belum terjadi, ini jangan sampai. Ini nasihat untuk kita semua untuk memfilter siapapun yang hendak menjadi saksi. Tapi kalau itu sudah terjadi, apalagi kita bicara hukum legal. Sudah ada hitam di atas putih, sudah ada kemudian materai, misalkan dalam perjanjian jual beli. Apalagi sudah disaksikan notaris. Ini sudah legal berarti. Apalagi kalau kemudian di sana pernikahan. Saksi sudah ditulis oleh pihak KUA dan sudah dinyatakan sah, ya sudah, qadarullah. Tapi yang belum, yang kita kemudian masih mengikhtiarkan, ini pastikan saksi itu bukan dari orang fasik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Apa, Pak? Di sini banyak, misal kita itu diimami oleh seseorang yang bacaannya itu jelas-jelas keliru kan, dan kita udah berusaha mengingatkan ke yang pengurusnya, Pak A itu bacaannya keliru waktu didengarkan. Oh iya ya mas, keliru. Tapi nggak ada perubahan, dia itu imam syarat Pak. Jadi kalau imam yang katanya bacaannya lebih benar itu syarat kok mas. Kalau imam yang utama nggak datang itu yang lagi. Tapi sering kan, nah itu terus kita gimana tetap? Misal ada yang pernah Ustaz itu matur ada di video itu suruh surat mengulang suratnya atau tetap ikut di Jawa tapi kita kayak nelap-nelap gitu loh kan. Terus kalau kita posisi masbuk gimana? Nelap-nelapnya kan nggak bisa. Nah, Dan kan pengennya kita bisa sholat jamaah gitu kan. Nah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau ada imam yang bacaannya keliru? Ketika bacaannya keliru, ini pada hal yang merubah makna dan rukun salat. Merubah makna dan rukun salat. Ini bahaya. Sudahlah dia merubah makna, sudahlah kemudian dalam hal yang rukun. Al-Fatihah misalkan. Maka bagaimana sikap kita? Kita sudah berusaha untuk nahi mungkar, kita sampaikan ke DKM, kita sampaikan ke takmir. Tolong, kalau yang jadi imam jangan si fulan, jangan Bapak A. Kenapa? Bacaannya keliru. Lalu kemudian dari pihak DKM, dari pihak takmir hanya mengatakan, oh iya. Tapi terus demikian. Dalihnya bahwasanya ia ban serep. Dia pemain cadangan, bukan kemudian pemain inti. Apa yang mesti kita lakukan?
Kalau kita ini sudah maksimal dalam nahi mungkar, kita sudah maksimal dalam mengingatkan, maka tinggal kita selektif. Kita lihat ketika kemudian dia yang jadi imam, ya sudah kita melipir, cari di masjid yang lain. Tidak sempat kalau begitu, Ustaz. Titeni, dia biasa jadi badal, dia bisa jadi serep ini di salat apa? Maka kita tidak salat di salat tersebut, di masjid tersebut. Kita yang niteni. Kalaupun kemudian, qadarullah, kita tidak nyangka, kita sudah niteni, kayaknya dia nggak mungkin salat di sini. Tapi ternyata kok dia salat di situ, dan kita sudah tahu, kita yakin itu adalah kesalahan yang jali. Kesalahan yang jali itu kesalahan yang terang benderang. Ceto. Salahnya itu ceto. Maka kita mufaraqah. Kita mufaraqah dalam salat. Untuk menghindari fitnah, maka kita tetap berada di barisan jamaah, tapi kita niatnya salat sendiri. Menyelamatkan salat kita. Nah, lalu kemudian, lah saya kan berarti tidak dapat jamaah. Ya sudah, nanti diulang jamaah bareng sama istri di rumah. Ini bisa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Insya Allah. Apakah ini dikalahkan oleh cuaca panas? Tidak ada lagi pertanyaan? Sampun? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akhiri sampai di sini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena keberkahan dari majelis ilmu di malam hari ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.